Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Yes. Oke. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, saya absen dulu satu-satu. Abdillah A. Hadir. Ahmad Faiz Ubaidillah. Hadir. Ahmad Ali Murtado. Hadir. Ahmad Gusti Ahadian. Hadir. Aisyah Zafira Ramadhani. Hadir. Aldrid Sefradata. Hadir. Akila Rizky Bumairo. Hadir. Atika Balkis Azizah. Hadir. Oke. Atika Nuril Aini. Hadir. Aurin Sabai Hayana. Hadir. Dina Nahdah Syukiyah. Hadir. Elano Ataria Nafi Chandra. Hadir. Habibi Nur Fajri Eka Ferdian. Hadir. Inani Hifdatul Haq Azki. Hadir. Kamila Fuada Imama. Hadir. Kavin Kalwargil Khatif. Hadir. Halika Rafasha Zahid. Hadir. Kansania Nayotama Febrizil Sunami. Bintang Setiorini. Albi Azamil Rizki Asyadil. Hadir. Muhammad Sakti Putra Asar. Muhammad Abi Alimsyah. Hadir. Muhammad Goni. Muhammad Levin Galardo. Muhammad Rafi Wicaksono. Hadir. Mustika Ningrum Dia Anggraini. Hadir. Nabila Putri Salsabila. Naura Salsabila Hashim. Hadir. Nuril Aidin Ramadhani. Rizka Adelita Putri. Hadir. Safa Hidayat. Hadir. Salindria Sita Zahwa Nafida. Hadir. Alhamdulillah hadir semuanya ya. Mudah-mudahan kesehatan kita selalu terjaga oleh Allah dan mendapatkan keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, setelah kita tahu bahwasanya kalian masuk semua, alhamdulillah. Seperti biasa, saya ingin menyampaikan bahwa pada hari ini, insya Allah materi yang akan kita bahas adalah ada sholat dan berzikir. Ya, ada sholat dan berzikir. Sebelum kita mengawali pembelajaran, tentunya kita awali dengan doa terlebih dahulu supaya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Maaf, ulang. Dan doa. Mandek loh. Kata ini kan. Dua, tiga. Anak-anak, materi pada hari ini adalah adab sholat dan berzikir. Namun sebelum kita mengawali pembelajaran, seperti biasa kita awali dengan berdoa supaya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Terlebih dahulu berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Baik, seperti biasa setelah berdoa kita melakukan pembiasaan pagi, yaitu membaca surat pilihan, surat pendek pilihan. Pada hari ini suratnya Al-Insyirah ya. Baik. Belnya masuk pasti ya. Masuk. Masuk jelas. Ulangi. Kamu Tadi pas Amin. Amin. Amin masuk situ ya? Iya.
Oke, berarti langsung saya potong Mana, Bu? pembiasaan pagi ya. Kamu bisa. Coba pakai ini dulu, Bos. Oh, One. 1, 2, 3. anak-anak, setelah kita berdoa, seperti biasa pembiasaan atau rutinitas pagi, Pak. Santai, Pak. Santai, santai. Santai. Bentar. Oke, 1, 2, 3. Alhamdulillah kita sudah berdoa bersama-sama. Setelah ini kita membaca surat pendek, yaitu surah Al-Insyirah. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Silakan anak berdiri. Nyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Di materi selanjutnya kita membahas sifat-sifat Allah. Ada 3 sifat Allah: sifat wajib, sifat jaiz, dan sifat mustahil. Nah, saya ingin bertanya, sebutkan 3 sifat-sifat wajib bagi Allah. Tangan. Oke. Wujud, hitam, bakok. Betul? Baik anak-anak. Baik, langsung saja. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu adab sholat dan berzikir. Nah, sholat dan zikir adalah ibadah utama seorang muslim. Adab dalam sholat dan zikir sangat penting agar ibadah lebih khusyuk, bermakna, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin bertanya ini, tadi kan kita sudah membahas materi-materi sebelumnya, ya kan? Nah, pada materi saat ini yaitu adab sholat dan berzikir, yang mana setiap hari kita sholat, setiap hari kita berzikir.
Tapi di sini materinya ada adabnya. Kira-kira kenapa sih sholat itu harus beradab dan kenapa sih zikir juga harus beradab? Coba angkat tangan. Menurut persepsi kalian bagaimana? Angkat tangan? Tidak ada? Baik. Menurut kamu? Supaya sholatnya sah. Baik. Jadi dengan adab sholat dan berzikir, sholatnya sah atau diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu ya? Boleh. Mungkin yang perempuan angkat tangan? Iya. Karena kita sudah mengatakan dengan Allah dan kita jadi harus beradab. Luar biasa. Jadi jawaban dari teman kalian, kita ini hendak atau akan berhadapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Sang Pencipta, seperti itu ya. Maka kita harus beretika, maka kita harus beradab. Maka dari itu materi pada kali ini yaitu adab sholat dan berzikir. Baik, tepuk satu. Semangat ya. Kemudian tujuan pembelajaran. Kenapa sih kita belajar adab sholat dan berzikir? Tujuannya diantaranya menjelaskan adab sholat, kemudian menjelaskan adab berzikir, dan menunjukkan hikmah perilaku orang yang menerapkan adab sholat dan berzikir. Kurang lebih ada 3 hal yang menjadi tujuan kita mengapa belajar materi ini. Oke, sini ada dalil sholat dan ada dalil tentang zikir. Yang pertama adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun alal khashiin, yang artinya dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, dan sesungguhnya sholat itu benar-benar berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Perlu kalian ketahui anak-anakku, sholat itu adalah salah satu ibadah yang menjadi penyambung hubungan kita kepada Sang Pencipta. Sehingga kalau ibadah atau hubungan kita kepada Sang Pencipta baik, otomatis apa yang kita inginkan, apa yang kita mau senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga berzikir. Berzikir salah satu dalilnya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Nah, anak-anak, kalau misalnya kita beribadah sholat, kita berzikir penuh dengan adab dan etika, tentunya kita akan merasakan kedamaian, kita akan merasakan kenyamanan. Begitu juga kalian, misalnya ada problematika, ada hal-hal yang membuat kalian gelisah, kalian punya teman dekat, kalian curhat, kalian sampaikan. Tentunya ketika didengarkan, kemudian direspon dengan baik, kalian senang atau tidak? Pasti senang dong. Maka dari itu anak-anakku, di sini kita harus benar-benar fokus, harus benar-benar konsentrasi bahwasanya adab sholat dan berzikir itu benar-benar harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Baik, sebelum kita lanjut, kita tonton video singkat terlebih dahulu. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Misalnya, melakukan gerakan ketika sholat yang bukan termasuk gerakan sholat dan tidak dicontohkan oleh Nabi. Jalan-jalan, bicara, berjalan, tertawa, mendahului gerakan imam, dan tidak menutup aurat. Oh iya Pak Ustaz, nanti ketika sholat, Amir dan adik ngobrol. Sholat mereka kan batal ya Pak Ustaz. Begini dulu, apapun alasannya, bicara atau ngobrol dalam sholat tidak dibenarkan. Di dalam sholat, mendengarkan ada aturannya. Contohnya, bila imam melakukan kesalahan, makmum harus mengingatkan dengan mengucapkan subhanallah. Kalau imam lupa, makmum diingatkan dengan membaca bacaan yang benar. Kalau misalkan makan ada seperti adik tadi, batal tidak Pak Ustaz? Begini Amir, dengar baik-baik ya. Makan atau minum ketika sholat juga tidak diperbolehkan. Aku juga batal Pak Ustaz, dia tidak mau aurat. Jangan sembarangan ngomong kamu dong. Nih, lihat, aku pakai celana. Tapi celana kamu kan bolong toh. Tuh, lihat, bolong banget. Tadi doanya apa aja sih? Saya doa, Ibu belum doanya banyak lah. Terus Ibu sedikit juga kan? Biasanya baca zikir kan harus tasbih, takbir, dan Emang bacaan zikir apa aja? Masa ingat kan bacaannya dan artinya? Oh iya, ingat dong Ma. Tasbih, subhanallah, artinya maha suci Allah. Takbir, Allahu Akbar, artinya Allah maha besar. Alhamdulillah, artinya artinya segala puji bagi Allah kan. Nah, itu masing-masing dibaca sebanyak 33 kali. Anak-anak, tadi kita sudah menyaksikan video singkat tentang adab sholat dan adab berzikir, kan? Apa yang kalian mengerti atau apa yang kalian pahami? Mungkin ada di antara kalian yang mencoba berpendapat mengomentari video yang sudah ditampilkan. Angkat tangan, silakan. Oke. Dari video tadi saya mengetahui bahwa jika kita sholat kita harus khusyuk agar sholatnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih jawaban teman kalian tadi. Bahwasanya ternyata ketika sholat kita harus sholat yang khusyuk, sholat yang serius agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin yang perempuan ada, coba. Oke, silakan. Di video tersebut saya memberitahu bahwa dengan berzikir hati kita dapat menjadi tenang dan kita bisa fokus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa, terima kasih. Ternyata dengan berzikir hati kita bisa menjadi tenang dan bisa fokus beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya adab sebelum sholat. Di situ ada menjaga kebersihan badan, berwudu dengan sempurna, memakai pakaian yang rapi dan sopan, datang ke masjid lebih awal, dan meluruskan niat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebelum sholat ya. Jadi sebelum sholat itu juga ada aturannya, ada adabnya. Di antaranya yang sudah kalian saksikan bersama-sama. Jadi bajunya harus bersih, wudunya harus sempurna, dan seterusnya. Terus kemudian adab saat sholat. Kalau tadi adab sebelum sholat, sekarang adab saat atau ketika sholat.
Yang pertama berdiri dengan tenang dan khusyuk. Apa itu khusyuk anak-anak? Khusyuk itu apa? Fokus, konsentrasi. Jadi kita sholat itu harus fokus dan konsentrasi, ya. Terus kemudian yang kedua mengikuti gerakan dan bacaan sesuai tuntunan Rasulullah, tidak terburu-buru, fokus pikiran hati kepada Allah dan menjaga soft tetap lurus. Ini kalau berjamaah ya. Jadi kita sudah tahu adab sebelum, adab saat, dan sekarang adab setelah sholat. Nah, kalau adab setelah sholat membaca zikir. Jadi zikir itu dilakukan setelah sholat. Apakah boleh dilakukan di luar sholat? Boleh. Namanya juga mengingat Allah. Bahkan ketika kita sebelum makan pun kita berdoa, itu juga termasuk zikir anak-anak. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nah, itu mengingat Allah, mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Karena Allah lah kita bisa makan. Karena Allah lah kita bisa sehat. Tidak langsung meninggalkan tempat sholat, bersalaman dengan sesama jamaah, menjaga sikap dan presentasi. Itu adab-adab sholat. Kita langsung lanjut saja, adab berzikir. Nah, ini dia. Apakah kalian cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, anak-anak? Cinta. Orang yang cinta, orang yang sayang, apalagi kepada Sang Maha Kuasa, pasti akan disebut terus namanya, ya kan? Akan disebut terus namanya. Kalian sayang kepada orang tua, wah orang tua itu hebat, orang tua itu pahlawan dan seterusnya. Kalau kalian senang dengan lawan jenis, nah itu kan waktunya ya kan? Nah ini kita membiasakan diri cinta kepada Allah dan Rasulullah. Ya. Nah di sini kita fokus ada berzikir dulu, yaitu ikhlas karena Allah. Apakah orang yang cinta itu mengharap balasan? Tidak. Kalau kita senang, kita cinta, pasti kita tidak akan mengharap balasan. Tentunya ikhlas. Terus kemudian yang terakhir adalah hikmah sholat dan berzikir. Nah, mendekatkan diri kepada Allah, menenangkan hati dan pikiran, melatih kedisiplinan dan kesabaran, menjadi pengingat agar menjauh perbuatan tercela untuk amal mulia dalam kehidupan sehari-hari dan seterusnya. Ini hikmahnya banyak sekali ya anak-anak. Baik, kita sudah membahas materi tentang adab sholat dan berzikir. Setelah ini saya akan bagi kelompok, ya. Ada 4 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Satu kelompoknya beranggotakan 8 siswa atau 8 siswi. Silakan membentuk kelompok. Anak-anak, materi tadi sudah saya jelaskan secara rinci. Sekarang kita belajar bersama dengan cara diskusi kelompok. Di setiap meja sudah saya bagikan LKPD ya, lembar kerja peserta didik, dan kalian sudah terbagi menjadi 4 kelompok. Silakan kalian diskusikan pertanyaan atau tugas yang ada di LKPD tersebut. Kemudian satu persatu kelompok maju untuk mempresentasikannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan adab sholat dan berzikir. 1. Mengapa kita perlu menjaga adab sholat dan berzikir? Karena kita sedang berhadapan langsung dengan Allah dan meminta sesuatu, jadi harus memiliki etika. 2. Hikmah apa yang bisa diambil jika kita bisa menjaga adab sholat dan berzikir, mendekatkan diri kepada Allah. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang maju kelompok 4.
dan berzikir agar sholat dan zikir yang diterima. Nomor 2, hikmah apa yang bisa diambil jika kita bisa menjaga adab dan zikir? Sholat menjadi khusyuk dan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang adab sholat dan berzikir. 1. Mengapa kita perlu menjaga adab sholat dan berzikir? Agar ibadah sholat dan zikir lebih khusyuk, karena kita sedang berhadapan oleh Allah, maka kita harus menjaga adab sholat dan berzikir. Nomor 2, hikmah apa yang bisa diambil jika kita bisa menjaga adab sholat dan berzikir? Banyak apa? Agar mengerti apa yang dimaksud adab dalam sholat dan zikir, dan diwajibkannya kita untuk khusyuk. Sekian dari kami kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang adab sholat dan berzikir. 1. Mengapa kita perlu menjaga adab sholat dan berzikir? Agar ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Hikmah apa yang bisa diambil jika kita bisa menjaga adab sholat dan berzikir? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4 sudah mempresentasikan hasil diskusi ya, sesuai dengan KPD yang kalian terima. Luar biasa, kalian tadi mempresentasikan dengan baik. Kita bisa ambil pelajaran bahwasanya dalam adab sholat dan berzikir kita harus khusyuk, kita harus konsentrasi, harus fokus agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada beberapa evaluasi yang perlu menjadi catatan untuk kalian semuanya ya. Apabila kita hendak sholat atau hendak berzikir, jangan lupa niat kita harus mantap. Kita harus benar-benar tulus dan ikhlas, sehingga apa yang kita lakukan beribadah kepada Allah, entah sholat, berzikir atau yang lainnya, bukan karena paksaan, bukan karena disuruh orang tua, disuruh bapak ibu guru, disuruh ustadz ustadzah dan seterusnya. Jadi niat kita harus mantap. Tadi belum ada yang menyampaikan kan? Nah, ini sebagai evaluasi bersama, niat itu sangatlah penting. Jadi separuh perjalanan adalah niat, sehingga separuhnya lagi adalah apa yang kita lakukan. Seperti itu anak-anak. Baik, terima kasih. Setelah ini kembali ke tempat duduk masing-masing. Baik anak-anak, tadi kita sudah bahas bersama-sama secara individu maupun kelompok. Sekarang di akhir sesi, saya ingin bertanya kepada kalian, siapa yang memiliki pengalaman yang bermakna pada materi adab sholat dan berzikir? Angkat tangan. Wah, punya pengalaman semua yang indah ya. Oke, silakan turunkan. Saya ingin tunjuk salah satu saja. Oke, silakan. Saya dapat mengerti apa yang dimaksud adab dalam
Oke, terima kasih. Jadi pengalaman bermakna yang didapatkan Rafasya bahwasanya kita harus benar-benar bisa khusyuk ketika beribadah ya kan, dan fokus ketika berzikir. Baik, yang laki-laki tadi siapa? Angkat tangan. Pengalaman bermakna yang didapatkan. Oke, silakan. Oke, ketika sholat dan berzikir tidak boleh melakukan aktivitas yang lain seperti ngobrol dan lain sebagainya. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Sebagai penutup, pada materi adab sholat dan berzikir, mudah-mudahan dengan materi yang kita pelajari ini mendapatkan banyak manfaat dan kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya menjalankan ibadah sholat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ketika di rumah jangan lupa dipelajari lagi, di review kembali materi yang sudah kita pelajari. Di pertemuan selanjutnya